Horas, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bernyanyi. Anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertaimu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menjadi renungan kita dalam menjalani kehidupan kita satu hari ini yang tertulis di kitab Daniel pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kata yang menuju kepada kesetiaan, yaitu dalam bahasa Ibrani dikatakan emunah. Kesetiaan, keteguhan, kekokohan hati, kekokohan prinsip, kekokohan iman. Ini terlihat saudara-saudara ketika Daniel, dia sedang berada di tengah-tengah pemerintahan Nebukadnezar. Di tengah-tengah pemerintahan itu di kota Babylon, ada dua tradisi yang sangat mempengaruhi kehidupan dari Daniel. Yang pertama, Daniel adalah orang yang teguh di dalam hukum Taurat. Sebab dia adalah salah satu dari bangsa pilihan Allah. Dan dia sedang berkecimpung di dalam dunia yang menyembah berhala, yang menyembah dewa-dewa. Nah, saudara-saudara, ada orang yang pintar berkata bahwa kita atau seseorang itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan, bahkan lingkunganlah yang paling tinggi mempengaruhi kehidupan seseorang. Mau jadi apa dia, seperti apa karakternya, dan bagaimana dia bertindak dan berpikir dalam hidup. Namun, saudara-saudaraku, yang menarik dalam teks ini adalah bagaimana Daniel mempunyai ketetapan sendiri dalam hidupnya. Dia berkata, dia menetapkan dirinya untuk tidak menajiskan diri. Saudara-saudara, apa yang membuat najis? Nah, ini yang menarik saudara-saudara. Bahwa dalam hukum Taurat, tradisi Israel, bahwa ada hal yang tidak boleh mereka makan dan tidak boleh mereka minum, yaitu sesuatu yang sudah dipersembahkan kepada berhala.
sesuatu yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa, itu tidak boleh dimakan atau diminum oleh orang-orang yang percaya kepada Allah. Namun dalam tradisi Babylon, saudara-saudara, dalam tradisi kerajaannya, bahwa makanan yang paling berharga, makanan yang paling enak, sebelum raja menikmati dan juga minumannya, itu terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala. Nah, disinilah yang paling membuat kita bersukacita, Bapak Ibu Saudara. Dalam kondisi dan situasi apapun, bahkan dalam tekanan apapun, kita melihat Daniel sungguh-sungguh di dalam imannya memperjuangkan. Di dalam imannya dia memperjuangkan kesetiaannya. Dia setia kepada hukum Taurat, dia setia kepada Allah yang memilih dia. Sehingga dia tidak mau mengkontaminasikan dirinya, mengkontaminasikan kesetiaannya kepada Tuhan melalui hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah Daniel menjadi tercela? Atau apakah Daniel mengalami sebuah musibah karena kesetiaan dia kepada Allah? Bukan, saudara-saudara. Melalui ketetapan hatinya, ketetapan imannya, dia memperoleh sukacita yang besar. Walaupun pada akhirnya kita melihat cerita bahwa Daniel sampai dimasukkan ke gua singa, namun dia juga boleh selamat karena penyertaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita pelajari dari teks ini? Apa yang mau kita renungkan dari teks ini? Yang pertama, tetap setia dalam kondisi dan situasi apapun yang menghantam hidup kita, atau situasi dan kondisi apapun yang sedang terjadi di sekitar kita, yang mungkin akan mempengaruhi kita beralih atau berpaling dari kebenaran firman Tuhan, dari perintah-perintah Tuhan. Mungkin akan menggiurkan kita di dunia ini, tapi satu hal yang penting, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan goyah, jangan takut, sebab ketika kamu setia, kamu akan mendapatkan harta yang paling berharga dalam hidupmu, yaitu anak Allah. Yang kedua, saudara-saudara, ketika kita setia dalam perjalanan iman kita di dunia ini, lihatlah betapa bahagianya kita. Seperti Daniel ini, dia boleh diselamatkan Tuhan dari segala kekuatan dunia. Artinya, dia dimampukan oleh Tuhan yang dia percayai. Sekarang dalam perjalanan hidupmu sebagai orang yang percaya kepada Yesus, yakinlah ketika kamu setia, ketika saudara setia, maka darah Yesus akan menolong saudara dalam menjalani kehidupan ini. Maka kekuatan roh Allah, roh Tuhan itu yang akan menolong saudara untuk menjalani kehidupan ini. Yang pasti, jadilah yang menetapkan hati setia kepada kebenaran firman Tuhan. Jadilah yang menetapkan hati setia dan percaya kepada Yesus Kristus. Berjalan di tengah-tengah dunia adalah sebuah kebahagiaanmu kelak, sebab engkau beserta Yesus, Tuhan dan Juru Selamatmu. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara yang setia kepada Tuhan dalam fenomena apapun dalam hidup ini. Saudara akan diberkati. Setia dalam iman. Saudara sakit hari ini, ingatlah pertolongan Tuhan kepada saudara untuk menolong saudara menanggung rasa sakit yang saudara derita. Dan di dalam nama Tuhan kita boleh berharap saudara disembuhkan. Jika hari ini saudara mengalami kekacauan pikiran,
Karena dunia yang begitu ribet, saudara-saudara, mari di dalam Tuhan berpengharapan, saudara boleh akan menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Dan jika banyak tekanan-tekanan di tengah-tengah kehidupan saudara, baik di instansi pemerintahan, baik di swasta, maupun di tengah-tengah lingkungan kita, kelompok kita, keluarga kita, ingatlah kesetiaanmu kepada Tuhanmu akan membawa sukacita yang penuh di dalam kehidupanmu. Diberkatilah saudara-saudara, karena setiamu Tuhan juga akan ada dan selalu ada menolongmu hingga engkau menyelesaikan pekerjaanmu di dunia ini. Amin. Terpuji Engkau Bapa dalam sorga, karena kami yakin dan percaya melalui kebenaran firman Tuhan, kami akan menjadi pemenang dalam hidup ini. Bantu kami Tuhan melalui kuasa Roh, agar kami boleh berpegang teguh dalam prinsip iman kami, tidak tergoyahkan oleh apapun di dunia ini, oleh apapun yang dijanjikan oleh dunia ini. Tapi kami yakin dan percaya, kelak kami akan menerima yang terindah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba-Mu mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Di dalam nama Yesus, sumber pemurah dan kasih karunia, mari Tuhan Engkau sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit hari ini. Engkau pulihkan mereka. Engkau berikan kekuatan yang luar biasa bagi saudara-saudara kami yang mengalami goncangan iman. Biarlah melalui kuasa Tuhan mereka boleh teguh dalam imannya. Dan segala perkara hidup kami satu dengan yang lainnya, Tuhan boleh tolong kami dan kami menjadi pemenang di dalam iman kami. Dimuliakan nama Bapa dalam surga, dalam nama Yesus Kristus. Amin.